5 saham yang mayoritas asetnya adalah kas dan setara kas. Bahkan ada yang 67% dari total asetnya berupa kas dan setara kas. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 21 Januari 2025. Yang pertama adalah PT Bukalapak.com Tbk atau Buka. Buka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce, teknologi, platform online, dan offline. Misi Buka adalah membantu UMKM untuk mendapatkan akses modal, teknologi, dan infrastruktur demi mengembangkan usahanya. Bisnis Buka secara umum terbagi menjadi marketplace, U2O, B2B, finansial, dan logistik. Akan tetapi pada keterbukaan informasi 8 Januari 2025 kemarin, Buka memutuskan untuk menghentikan layanan penjualan produk fisik di aplikasi dan situs web Bukalapak. Kenapa Buka memutuskan untuk menghentikan layanan tersebut? Dan apakah dari penghentian layanan tersebut akan berdampak pada kelangsungan usaha Buka? Silakan baca dokumen keterbukaan informasi dari Buka di website bursa, atau di link yang sudah saya taruh di deskripsi video ini. Buka didirikan pada tahun 2010 oleh Ahmad Zaki Syaifuddin, Muhammad Fajrin Rashid, dan Nugroho Heru Cahyono, yang berarti lebih dari 14 tahun yang lalu. Buka melakukan IPO pada 6 Agustus 2021, dan saat ini memiliki market cap sebesar 12,3 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali Buka adalah PT Kreatif Media Karya dengan kepemilikan 24,62%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK. Dan EMTK sendiri dimiliki oleh Bapak Edi Kusnadi Saryatmadja. Total aset Buka saat ini sebesar 25,6 triliun, turun 473 miliar atau 1,81% dari kuartal 4 2023. Mayoritas aset Buka adalah kas dan setara kas sebesar 11,3 triliun atau 44,29% dari total aset. Kas dan setara kas tersebut turun 3,81 triliun atau 25,16%. Kas dan setara kas Buka yang turun mayoritas dikarenakan arus kas aktivitas investasi dari penambahan investasi sebesar 6 triliun. Kemudian kas dan setara kas Buka mayoritas ditaruh pada deposito berjangka sebesar 10 triliun dan sisanya 1,27 triliun di bank. Dari kas dan setara kas tersebut, Buka memperoleh pendapatan keuangan sebesar 783 miliar. Dalam 4 tahun terakhir alias sejak setelah IPO, Buka belum pernah membayarkan dividen sama sekali. Dikarenakan dalam laporan keuangannya, Buka masih mengalami kerugian setiap tahunnya. Cuma di tahun buku 2022 saja, Buka membukukan laba. Akan tetapi laba tersebut berasal dari laba nilai investasi yang belum dan sudah terrealisasi. Kemudian yang kedua adalah PT Champion Pacific Indonesia Tbk atau IGAR. IGAR merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kemasan fleksibel melalui entitas anak. IGAR memproduksi produk kemasan seperti laminasi aluminium foil, laminasi plastik film, aluminium foil berlapis dalam bentuk roll, kantong, dan lembaran. IGAR didirikan pada 30 Oktober 1975, yang berarti lebih dari 49 tahun yang lalu. IGAR melakukan IPO pada 29 Oktober 1990 dan saat ini memiliki market cap sebesar 536 miliar. Pemegang saham mayoritas atau pengendali IGAR adalah PT Kingsford Holding dan kepemilikan 80%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Fujimori Kogyo Co. Ltd. 60% dan Mitsui & Co. Asian Pacific Pte. Ltd. Sedangkan pemilik manfaat akhirnya adalah Eiichi Fuyama dan Tatsumichi Sato. Total aset IGAR saat ini sebesar 973 miliar, naik 64,6 miliar atau 7,12% dari kuartal 4 2023. Mayoritas aset IGAR adalah kas dan setara kas sebesar 453 miliar atau 46,62% dari total aset. Kas dan setara kas tersebut naik 11,1 miliar atau 2,53%. Kas dan setara kas IGAR yang naik mayoritas dikarenakan arus kas aktivitas operasi dari penerimaan dari pelanggan dan penerimaan bunga. Kemudian kas dan setara kas IGAR mayoritas ditaruh pada deposito sebesar 408 miliar dan sisanya 45,3 miliar di bank, serta cash sebesar 126 juta rupiah. Dari kas dan setara kas tersebut, IGAR memperoleh pendapatan keuangan sebesar 13,5 miliar atau 22,83% dari laba tahun berjalan yang sebesar 59,3 miliar. Dalam 17 tahun terakhir alias sejak tahun 2008,
IGAR mayoritas rutin bahkan dividen setiap tahunnya. Cuma di tahun buku 2014, 2020, 2022, dan 2023, IGAR tidak memberikan dividen. Kenapa IGAR tidak memberikan dividen pada tahun-tahun tersebut? Dan apakah IGAR akan memberikan dividen pada tahun buku 2024 saat ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian yang ketiga adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo. GoTo merupakan perusahaan induk dan penyedia platform digital yang mengintegrasikan layanan on-demand, e-commerce, produk digital, dan teknologi keuangan secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas bisnis di bawah grup GoTo. Tokopedia lahir sebagai platform perdagangan berbasis situs web pada tahun 2009, dan di tahun 2010 Gojek mulai beroperasi secara komersial. GoTo secara resmi mengumumkan perubahan nama dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia untuk mencerminkan penyelarasan bisnis grup GoTo yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2021. GoTo melakukan IPO pada 11 April 2022 dan saat ini memiliki market cap sebesar 100 triliun. Pemegang saham mayoritas grup GoTo adalah PT Saham Anak Bangsa 2,26%, serta Andre Sulistyo, Kevin Brian Alwi, William Tanuwijaya, dan Melissa Siska Juminto, yang semuanya memiliki saham seri B. Total aset GoTo saat ini sebesar 43,8 triliun, turun 10,2 triliun atau 18,99% dari kuartal 4 2023. Mayoritas aset GoTo adalah kas dan secara kas sebesar 20,5 triliun atau 46,86% dari total aset. Kas dan setara kas tersebut turun 4,6 triliun atau 18,32%. Kas dan setara kas GoTo yang turun mayoritas dikarenakan arus kas aktivitas investasi dari pembelian aset tak berwujud dan pelepasan kas bersih atas kehilangan kepentingan pada entitas anak, serta ditambah arus kas aktivitas operasi GoTo yang minus. Kemudian kas dan setara kas GoTo mayoritas ditaruh di bank sebesar 15,4 triliun. Di dalamnya sebesar 1,45 triliun merupakan dana titipan pelanggan dan penyedia layanan dalam bentuk e-money GoPay, dan sisanya 5,13 triliun pada deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Dari kas dan setara kas tersebut, GoTo memperoleh penghasilan keuangan sebesar 552 miliar. Dalam 3 tahun terakhir alias sejak setelah IPO, GoTo belum pernah memberikan dividen sama sekali. Dikarenakan dalam laporan keuangannya, GoTo masih mengalami kerugian setiap tahunnya. Kemudian yang keempat adalah PT Astra Grafia Tbk atau ASGR. ASGR merupakan pilar bisnis Astra di bidang teknologi informasi, serta fokus pada ruang lingkup bisnis printing dan digital service. Untuk unit bisnis solusi dokumen, ASGR bermitra dengan Fujifilm Business Innovation Corporation sebagai distributor eksklusif untuk pemasaran dan layanan purna jual di seluruh Indonesia. ASGR didirikan pada 31 Oktober 1975, yang berarti lebih dari 49 tahun yang lalu. ASGR melakukan IPO pada 15 November 1989, dan saat ini memiliki market cap sebesar 1,15 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali ASGR adalah PT Astra International Tbk atau ASII dengan kepemilikan 76,87%. ASII sendiri dimiliki oleh Jardine Matheson Holding Limited. Perusahaan tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh keluarga Keswick melalui serangkaian kepemilikan minoritas yang rumit. Total aset ASGR saat ini sebesar 2,74 triliun, naik 60 miliar atau 2,24% dari kuartal 4 2023. Mayoritas aset ASGR adalah kas dan setara kas sebesar 1,4 triliun atau 51,19% dari total aset. Kas dan setara kas tersebut naik 133 miliar atau 10,50%. Kas dan setara kas ASGR yang naik mayoritas dikarenakan arus kas aktivitas operasi dari penerimaan dari pelanggan dan penerimaan penghasilan keuangan. Kemudian kas dan setara kas ASGR mayoritas ditaruh pada deposito sebesar 1,31 triliun dan sisanya 79,8 miliar di bank, serta cash sebesar 5,68 miliar. Dari kas dan setara kas tersebut, ASGR memperoleh penghasilan keuangan sebesar 35,4 miliar atau 23,57% dari laba periode berjalan yang sebesar 150 miliar. Dalam 17 tahun terakhir, alias sejak tahun 2008, ASGR rutin bahkan dividen setiap tahunnya sebanyak 2 kali. Untuk setahun terakhir pada tahun buku 2024, ASGR telah memberikan dividen interim dengan dividen per share sebesar Rp19 per lembar.
Jika kita hitung dengan harga saham saat ini di Rp855, maka yield dividen interim SGR sebesar 2,22%. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah PT Mitra Bahtera Segara Jati Tbk atau MBSS. MBSS merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan laut dan transshipment, khususnya untuk barang curah atau komoditas, batu bara dan nikel. MBSS mengoperasikan armada yang terdiri dari kapal tunda, kapal tongkang, dan floating crane. MBSS didirikan pada 24 Maret 1994, yang berarti lebih dari 30 tahun yang lalu. MBSS melakukan IPO pada 6 April 2011, dan saat ini memiliki market cap sebesar 1,8 triliun. Pemegang saham mayoritas atau pengendali MBSS adalah PT Galeri Andika Arnawama dengan kepemilikan 82,5% dan Suwantara Gotama 5,55%. Menurut artikel dari CNBC yang saya baca, PT Galeri Andika Arnawama sebelumnya hanya memiliki 5,82% saham MBSS. Kemudian pada 8 Oktober 2021, membeli saham MBSS sebanyak 51% dari PT Indika Energy Infrastructure dan 25,68% dari Indegina Navigation. Siapa pemilik dari PT Galeri Andika Arnawama dan kenapa Bapak Suwantara Gotama menjadi pemegang saham utama dan pengendali MBSS? Padahal cuma memiliki 5,55% saham MBSS. Silahkan tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Total aset MBSS saat ini sebesar 3,92 triliun. Naik 112 miliar atau 2,94% dari kuartal 4 2023. Mayoritas aset MBSS adalah kas dan setara kas sebesar 2,65 triliun atau 67,62% dari total aset. Kas dan setara kas tersebut naik 364 miliar atau 15,95%. Kas dan setara kas MBSS yang naik mayoritas dikarenakan arus kas aktivitas operasi dari penerimaan dari pelanggan dan lain-lain. Ditambah arus kas aktivitas investasi yang positif dari hasil penjualan aset tetap beserta uang mukanya dan penerimaan bunga. Kemudian kas dan setara kas MBSS mayoritas ditaruh di bank sebesar 2,57 triliun dan sisanya 77,9 miliar pada deposito berjangka serta cash sebesar 33,3 juta. Dari kas dan setara kas tersebut, MBSS memperoleh pendapatan bunga sebesar 76,1 miliar atau 38,57% dari laba bersih periode berjalan yang sebesar 197 miliar. Dalam 14 tahun terakhir alias sejak tahun 2011 waktu IPO, MBSS hanya rutin bahkan dividen 4 kali secara berturut-turut sampai tahun buku 2014. Setelah itu sampai sekarang, MBSS belum pernah bahkan dividen sama sekali. Ada yang tahu kenapa? Dan apakah MBSS akan bahkan dividen pada tahun buku 2024 saat ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kas dan setara kas yang besar tentu menandakan atau menjadi indikator yang baik maupun buruk. Pertama, indikator baiknya adalah memiliki likuiditas tinggi. Perusahaan dapat dengan mudah membayar kewajiban jangka pendek seperti utang atau biaya operasional tanpa khawatir tentang masalah likuiditas. Kemudian fleksibilitas dalam investasi atau ekspansi. Kas yang tersedia memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi atau ekspansi secara cepat tanpa harus menunggu pendanaan eksternal atau meminjam uang. Dan yang terakhir, mengurangi resiko utang. Tidak memiliki utang atau memiliki sedikit utang, berarti perusahaan dapat mengurangi resiko gagal bayar dan bunga utang, serta dapat memberikan kestabilan finansial. Kemudian indikator buruknya adalah potensi pertumbuhan terbatas atau terhambat. Menyimpan terlalu banyak kas tanpa diinvestasikan atau untuk ekspansi dapat menyebabkan pertumbuhan yang lambat. Kas yang tidak digunakan dapat berarti perusahaan kehilangan peluang untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi melalui investasi yang produktif. Kemudian yang kedua adalah kehilangan kepercayaan investor. Terlalu banyak kas tanpa rencana penggunaan yang jelas bisa membuat investor merasa perusahaan kurang agresif dalam mencari peluang atau mengembangkan bisnisnya. Mereka mungkin khawatir perusahaan tidak tahu bagaimana menggunakan sumber daya untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ada indikator baik atau buruk lainnya? Menjaga kas dan setara kas dalam jumlah besar bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi memberikan stabilitas dan fleksibilitas finansial, tetapi di sisi lain dapat membatasi potensi pertumbuhan perusahaan. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai 5 saham sebelumnya? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai konten seperti ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Mungkin sekian dan terima kasih setelah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Silahkan berdiskusi di kolom komentar atau request pembahasan saham di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.